pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, jurusan Biologi Fakultas Farmaka juga mengadakan acara lepas kisah tugas untuk Bapak Dr. Hidayat Teguh Priyono MPD. Di sini saya sebagai MC sekaligus moderator untuk acara ini. Maksud dan tujuan dari jurusan Biologi mengadakan acara ini adalah sebagai bentuk atau wujud penghargaan kepada Bapak Teguh karena atas pengabdian dan dedikasi Bapak Teguh selama di jurusan Biologi Fakultas Farmaka juga seperti itu. Untuk acara lepas kisah tugas Bapak Teguh ini nanti akan ada beberapa agenda acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Ibu Kajur, kemudian sambutan dari Pak Dekan, kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum dari Bapak Teguh, kemudian setelah itu ada pemberian cenderamata dari biologi maupun dari lab zoologi, kesan dan pesan penutupan dan dilanjutkan dengan ramah-ramah. Untuk acara pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan bacakan untuk CV dari Pak Teguh ya. Dr. Hidayat Teguh Priyono MPD. Pak Teguh lahir di Malang 28 Mei tahun 1958. Pak Teguh menyelesaikan S1-nya di IKIP Malang atau sekarang itu UM ya Pak, IKIP Malang. Kemudian S2-nya juga Bapak Teguh menyelesaikannya di IKIP Malang. S3-nya beliau dari UNER Surabaya, seperti itu. Kalau saya baca dari linknya Bapak ini, Pak Teguh ini masuk di UNER itu tanggal 10 Februari 1988. Berarti Pak Teguh sudah 35 tahun mengabdi di Universitas Jember. Monggo kita beri aplaus untuk Pak Teguh. Itu kalau diibaratkan seperti usia saya, Pak. Saya 88 baru lahir, sudah jadi dosen di sini. Itu. Kemudian untuk riwayat penelitian pengabdian Pak Teguh sudah tidak bisa dilakukan lagi karena Pak Teguh selama mengabdi di UNER 35 tahun itu beliau sudah menghasilkan berbagai macam produk seperti tahu saya juga seperti lengkeng itu, kemudian gum arabi, kemudian juga di Merak beliau juga konsen terhadap sapi, persilangan sapi itu, kemudian juga hal-hal yang lain yang terkait dengan penelitian. Demikian pula dengan pengabdian Pak Teguh selama 35 tahun mengabdi di UNER ini, itu juga sudah luar biasa. Di sini saya baca itu sebagai penyuluh, kemudian konsultan ahli lengkeng, pembuatan pupuk organik, pembina petani lengkeng. Jadi sudah tidak bisa dilakukan lagi untuk terkait pengabdian seperti itu. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Jurusan Biologi. Dan hari ini saya persilakan Ibu Retno Bintang untuk memberikan sambutan. Terima kasih Pak Endi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini diberi kesehatan untuk bisa bertemu bersama-sama dan mengantarkan Pak Teguh menuju masa purnanya. Walaupun saya yakin dalam masa itu Pak Teguh tidak akan diam saja, ada saja yang akan dikerjakan. Saya mengenal Pak Teguh itu saat di FKIP, ya Pak Teguh ya. Waktu itu saya ditempatkan di FKIP, kemudian tidak begitu lama Pak Teguh sekolah ya Pak, sekolah terus tidak ketemu lagi beberapa tahun, dan setelah itu beliau datang sudah dalam membawa gelar doktor, dan kita sama-sama pindah ke sini ya Pak Teguh.
di FKIP sebentar dan kita pindah ke sini. Beberapa dosen memang ditempatkan di Fakultas MIPA. Pak Teguh, sepengetahuan saya adalah orang yang beliau tidak bisa diam dan selalu inovasinya itu ada saja. Bahkan yang semula beliau di UNER itu adalah mendalami bidang hewannya, kesehatannya, tapi pulang-pulang juga tidak menutup mata untuk mendalami tumbuhan dan malah banyak berkiprahnya di tumbuhan ya Pak Teguh. Nah itu yang kemudian kita sering Pak Teguh salah apa ya? Tidak salah ya Pak sebenarnya. Tapi kami sering goda bahwa Pak Teguh itu salah, tidak tahu salah sekolahnya atau apa, tapi semuanya bisa berjalan. Hanya kemudian di bidang zoologinya juga jalan. Hanya inovasi penelitiannya lebih banyak di tumbuhan, terutama fokusnya di lainnya dan tidak hanya berhenti di situ. Tumbuhan yang tidak pernah ditengok sebelumnya itu kemudian jadi tren tiba-tiba karena dimanfaatkan bagian dari tumbuh-tumbuhan itu, yaitu gumnya. Itu yang kemudian banyak mahasiswa yang memanfaatkan untuk bahan risetnya. Kesan-kesan selama Pak Teguh di sini, Pak Teguh juga kalau kita ada acara apa selalu juga gabung, tidak mau ketinggalan, dan juga banyak memberikan saran dan masukan pada kami-kami yang muda-muda ini untuk bisa apa yang harus dilakukan, karena kami juga butuh bimbingan dari yang lebih senior. Itu antara lain dari jurusan, dan yang terakhir selaku ketua jurusan, banyak hal yang sudah ditorehkan Pak Teguh pada jurusan biologi, terutama pada anak-anak dalam hal skripsi yang inovatif, karena tidak itu saja, tetapi berkembang ke bidang-bidang lain yang sebenarnya juga masih banyak yang harus kita gali. Pak Teguh juga sudah menorehkan beberapa produk penelitiannya, pengabdiannya di jurusan biologi yang nantinya harapannya akan bisa diteruskan ya Pak Teguh baik oleh mahasiswa maupun oleh Bapak Ibu yang memang concern pada atau berminat di bidang apa yang ditekuni oleh Pak Teguh. Jadi pada intinya kami hari ini merasa kehilangan ketika Pak Teguh sudah kami buatkan acara seperti ini. Seperti dulu ingat pada Biani, Pak Darmaji, jika sudah ada acara ini kemudian lama tidak bertemu. Ini hari ini adalah hari di mana kita secara bersama-sama mengantarkan Pak Teguh untuk menuju masa purnanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita tetap bersilaturahmi ya Pak Teguh. Harapannya seperti ini. Jadi kami di sini mendoakan Pak Teguh tetap sehat, tetap berkarya, dan tetap bermain di sini. Tidak melupakan kami, dan kami juga tidak akan melupakan Pak Teguh. Tentu saja ilmunya yang ditinggalkan juga akan tetap bermakna di jurusan. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi jurusan ucapkan pada Pak Teguh atas segala hal positif yang telah diberikan pada jurusan, dan kami mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan selama kita bersama. Mudah-mudahan semua yang ada bersama kita ini menjadi suatu kenangan yang indah buat kami. Demikian saya akhiri pesan-pesan saya, dan selaku jurusan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat jalan menuju sisi lain dari kehidupan, yaitu aktivitas yang akan ditekuni oleh Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Kadjur Biologi Bu Romi Manurung atas sambutannya. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari
kader yang kita kerjakan yang besar. Terima kasih juga di kesempatan ini saya tadi sudah sampaikan oleh Bu Kadil, Bu Denong, Pak Eko masuk ke UNED tahun berapa? 88 berarti 2 tahun lebih dulu dari mendapat itu. Ya, kayaknya nggak ada lebih tua lagi dari saya di sini. Saya 86 atau 88, tetapi Pak Teguh ketika masuk di UNED, dia KIP, dia sudah master. Zaman dulu masuk dari dosen masih, ya kalau saya bukan SSI tapi masih DLS, ya yang sekarang menjadi SSI. Kemudian disampaikan oleh Bu Retno tadi, ya kayaknya Pak Teguh dari dulu permata saya sekian ini loh. Walaupun saya nggak pernah melihat dia lebih tua, tetapi saya juga begitu. Saya merasa tidak pernah tua, tapi ketika saya melihat foto saya atau video saya baru saya nyadar, iya, karena saya tua. Kalau masih ada satu jalan cepat, Pak Teguh juga begitu. Ya, kita kumpul Pak Teguh lama. Kalau saya rasa Pak Teguh juga sudah lama dengan sebagai provokator, tetapi ya tapi ya kayaknya semua yang diprovokasi Pak Teguh karena positif Pak Teguh ya. Gak ada yang destruktif, meskipun ya tentunya ada saja yang cocok, ada yang kurang cocok, tetapi saya melihat ya tidak banyak orang ya kalau saya katakan tidak seberani, bukan tidak seprovokatif Pak Teguh, tidak banyak, tetapi ya kita merasakan kadang-kadang kita tunggu betul orang-orang seperti Pak Teguh ini tanpa keberanian seperti itu, ya banyak yang tidak kita dapatkan. Kita juga banyak difasilitasi oleh ide-ide Pak Teguh sampai sekarang. Misalnya Pak Teguh masih ketua, masih ya walaupun bukan tim Pak Teguh ya, tapi di belakang tim yang mengerjakan hibah DPR ya, atau hibah vokasi ya. Ya, kayaknya kita tahu barangkali itu yang mengerjakan kegiatan di Sentul saat ini itu pemikirnya Pak Teguh, Pak Rujut, Pak Kahar, meskipun menggunakan karena itu kayaknya provokasi Pak Teguh ya, maka nggak bisa tidak bisa menggunakan S1, maka Pak Teguh menyampaikan idenya itu pada vokasi yang bisa menerima. Ternyata udah tahun berapa sekarang? Tahun kedua. Artinya bahwa ide-ide itu untuk kegiatan DPR untuk vokasi bisa diterima. Ya luar biasa. Kita beri pos Pak Teguh. Dan saya yakin harus sebutkan Pak Teguh dan Malang. Tadi sudah cerita ke saya lebih senang juga. Ya maaf ya. Gak bakal Malang. Istrinya yang akan ke sini kan. Kata Pak Teguh sedikit demi sedikit bajunya udah mulai turun, lemarinya udah mulai turun. Ya Pak Teguh ya. Kalau zaman itu kayaknya istrinya juga kan kalau Malang harus bawa baju dari sini, sehingga kalau usah khawatir. Saya yakin kalau dulu kolega kita sekarang menjadi mitra kita, sehingga yang namanya mitra tentunya saling memberikan kontribusi, saling memberikan keuntungan. Nah itu saya rasa yang saya dapatkan dari Pak Teguh. Saya juga ya biasa kalau nggak cocok mengkritik ya, kalau cocok ya kita dukung. Kalau hal-hal tertentu saya tetap undang untuk memberikan ide-ide fakultas di dunia. Dan dulu lah ketika mengembangkan klien juga dia diskusi dengan saya ya, sehingga saya tahu persis kapan mulainya, saya tahu persis bagaimana berkembangnya. Nah sekarang kita merasakan semuanya. Dan beberapa kali saya menyampaikan ketika rektorat, ketika misalnya menjadi sebagai buah suguhan di acara-acara itu, sering saja kayak yang terakhir yang saya kebetulan bersama dengan Pak Rektor
yang dikembangkan Pak Teguh ketika dikemas pasti apa? Ya, berair kan? Pasti nyimpan. Kalau tidak fresh, pasti nyimpan. Saya bilang, kalau pengen dengan Pak Teguh, Pak Rito nggak akan bikin ke depan karena kering. Maksud saya berharap tuh komentar, wah iya itu bagus, ternyata komentarnya tidak seperti yang saya harapkan. Ya oke lah, tapi Pak Rito sama ya memang kayaknya ya mudah-mudahan kita menanam satu, kemudian dibeli oleh Pak Rito, mudah-mudahan nanti apa namanya bisa kita jadikan kenang-kenangan dari Pak Teguh. Saya rasa itu dari saya juga mohon maaf Pak Teguh jika saya mengambil di sini, tapi saya rasa tetap jadi mitra selama ini. Ya, kalau misalnya bisa saja Pak Teguh misalnya bergabung di mana saja supaya kemitraan itu bisa diakui secara formal sebagai bundaran BKN. Tentunya kan dengan lembaga tertentu yang ada ikatan formal, nah itu saya rasa itu bisa terperan di situ juga. Disentuh misalnya Pak Teguh juga kayaknya aja, ya. Kemudian saat ini kayaknya beberapa kali menawarkan kami yang terakhir yaitu BUD, ya Pak Teguh ya, BUD sebagai sumber pangan alternatif. Padahal setahu saya BUD itu saat ini kekurangan pasokan karena untuk keripik bude sudah ditanam. Bude itu hampir semua wilayah di bawah yang bukan di wilayah hutan, tetapi mungkin kalau saya sebutkan kebun, karena kalau hutan itu tanaman lanjut ayah saya macam-macam. Kalau kebun itu ya satu jenis, seperti di bawah kebun cemara mungkin kan. Itu saat ini katanya nggak sampai nggak sampai kesulitan menjual karena keperluan bude untuk keripik belum terpenuhi saat ini. Untuk Jawa Timur saja belum terpenuhi. Atau kayaknya menangkan bude yang sudah dibawa kayaknya apa tuh? Bude Jepang, impor dari Jepang kayaknya. Ya, mungkin nanti itu juga bahan kuliah Pak Teguh hari ini. Dan itu kenang-kenangan kami ketika di FKIP. Awalnya kalau binatang kayaknya ya awal-awal itu kayaknya ketika sama-sama masih baru di FKIP ya saya Pak Teguh bekerjanya dengan paham kan ya. Setelah itu ke S2 ke S3 kayaknya sudah gak lama lagi. Enggak ya pulang-pulang tidak lagi ya. Sehingga sekarang lebih luas, mari kita tetap berkomunikasi dengan Pak Teguh. Saya rasa dia akan tetap. Jadi seperti disampaikan, ditanyakan dan nanti kalau cerita ke saya, ya saya akan tetap fleksibel sehingga mudah kita komunikasi. Saya rasa itu dari saya. Kalau tadi diminta membuka kegiatan kuliah umum ini, kalau saya kegiatan yang sangat bagus, cuma yang dibuka hanya dari biologi, dari luar biologi aja. Pada Bu masih bertanya ya, mari kita mulai kegiatan kuliah umum dari Pak Teguh ini ya, kita dengarkan, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangan saya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dekan Fakultas BEPA Bapak Musyamola atas sambutannya. Oh ya Pak, saya juga baru dapat info jika Pak Teguh hari ini baru dikaruniai cucu ya Pak. Akhirnya Pak Teguh sudah menjadi kakek lagi ya. Jadi masih banyak waktu ketika Bapak di rumah menikmati masa dan tugas ini dengan mengomong cucu juga sekalian diajak berkebun acara selanjutnya adalah penyampaian materi kuliah umum Bapak dari Bu Wirono dan Bapak Teguh sudah memikirkan judulnya ini sudah cukup lama ya.
Saya pikir baru Pak kalau dari kita jurusan biologi mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan terkait ini kepada kolega, mungkin kepada adik-adik terkait KKN mahasiswa ini mewujudkan di sini seperti apa. Jadi monggo Pak Teguh, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak di ruangan ini. Saya merasa terhormat sekali ya, merasa menjadi bagian yang lebih tinggi daripada sekedar kolega. Sekarang